Baik teman-teman sekalian, kita coba lebih dalami masalah keimanan ini dan ketakwaan itu dengan kisah. Saya coba mencari kisah-kisah yang unik, mungkin masih jarang orang dengar ya. Tapi mudah-mudahan saya saya yakin mungkin tidak asing bagi antum, tapi mungkin masih tidak terlalu sering diangkat. Kalau pernah dengar nama sahabat yang mulia ini Abdullah ibn Hudzafah radhiyallahu anhu. Sayang sekali, mungkin di antara guru-guru yang mengajar kaum muslimin, kisah-kisah seperti ini tidak dijadikan sebagai kisah heroik, kisah yang harus selalu disampaikan agar bisa membakar keimanan kita. Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu dari awal dia mengenal Islam mencapai tingkat level iman yang tertinggi dengan cara mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, sahabat Nabi yang mulia. Nabi SAW pernah menugaskan dia untuk mengantar surat ke Kisra. Pada saat dia antar surat ke Kisra dan dia jalan sendirian. Perjalanan waktu itu memakan antara 1 bulan, 1 bulan setengah. Dia jalan sendiri, tidak ada pengawal. Ya. Naik, turun gunung, gurun pasir, sampai tiba di Kisra. Dan dia mengantarkan surat Nabi SAW. Dan Kisra itu marah. Kenapa? Karena memang suratnya Nabi SAW berisi Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dari Muhammad utusan Allah SAW kepada ya Kisra. Ya. Semoga keselamatan tercurahkan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Tapi rupanya pada saat itu Kisra marah karena dia anggap Nabi Muhammad SAW berada di bawah kekuasaannya. Dia anggap Jazirah Arab itu wilayah jajahannya dia. Dan dia tidak terima itu, maka dia langsung sobek surat itu. Tapi Abdullah bin Hudzafah tetap aja tegar. Dia tidak takut. Dan dia sudah tahu, dia bilang akhir saya cuma bisa saya diusir atau saya akan dipenggal leher saya. Tapi yang penting saya sudah menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada masalah. Baik, itu satu kejadian. Tapi ini bukan yang saya ingin titik beratkan. Saya ingin titik beratkan kisah yang kedua. Ini di tahun 19 Hijriah. Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu ini, teman-teman sekalian, di tahun 19 Hijriah, beliau pernah diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam salah satu peperangan, memimpin pasukan, dan dia sama teman-temannya semuanya ditawan oleh Raja Romawi, pasukan Romawi, dan mereka mencari tahu ya siapa saja yang ada dalam pasukan muslimin itu, dan mereka menemukan ternyata yang masih ada hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW, sahabat langsungnya adalah Abdullah radhiyallahu anhu. Maka mereka mengikatnya dan membawanya kepada Heraklus ya, atau pada saat itu istilah bagi Kaisar Romawi. Dibawalah ke sana. Kemudian Abdullah pada saat didatangkan diikat, diperhatikan mukanya oleh Kisra atau Kaisar pada saat itu, bajunya yang usang, wajahnya yang pucat karena ditawan penuh debu, tawanan, tidak dikasih makan, memang ditahan beberapa hari ya. Tapi dia lihat orang ini seperti santai saja. Maka Kaisar tidak ingin membunuhnya seperti umumnya tawanan-tawanan. Maka ditawarkan, dia mengatakan, siapa namamu? Abdullah. Baik, saya ingin menawarkan kepadamu, bagaimana kalau kau pindah ke Nasrani, masuk ke agamaku, kata Kaisar ini, dan saya akan berikan kau kedudukan di sini. Kasih jabatan di kerajaan, punya kedudukan, punya pendapatan, apa saja yang kau mau saya kasih. Maka kata Abdullah, waktu itu karena si Kaisar tidak bisa bahasa Arab, dia ada penterjemah. Maka kata Abdullah, sungguh ya, aku dalam beberapa asar tentang beliau ya, sungguh aku ya terbunuh berulang kali, lebih aku sukai daripada penawaranmu itu. Bagaimana kalau kerajaanku ini, kerajaan Romawi saya bagi 2. Setengah buat kamu, setengah buat saya. Begitu kau mengaku Nasrani, sekarang saya akan kasih kamu langsung kedudukan itu. Maka dia mengatakan, saya tolak. Walaupun engkau memberikan semua kerajaan Arab dan Ajam kepadaku untuk meninggalkan agama ini, aku tidak akan tinggalkan. Kata Kaisar apa? Kalau gitu saya akan bunuh kamu. Dia bilang, lakukan apa yang kau inginkan. Disuruh ikat, ditaruh di tiang salib. Lalu kata Kaisar kepada para pemanahnya, jangan lukai dia, tapi lempar anak panah di sekitar tangannya, supaya dia takut saja. Dilempar, sambil dilempar panah tersebut, sambil ditawarkan kembali Nasrani, tetap ditolak. Kaisar bilang lempar di arah kakinya.
Dilempar tapi tetap saya tidak mau. Hanya disuruh turun. Kemudian Kaisar menyuruh mendatangkan satu kuali besar, isinya minyak yang sengaja dipanasi dengan api, dipikul oleh banyak orang, ditaruh di atas api lalu mendidih. Kemudian dibawalah 2 orang dari tawanan muslim, dilempar ke dalam api panas itu. Baru masuk beberapa detik, sudah keluar tinggal tulang-tulang saja, karena panasnya minyak itu. Di depan mata dia, kita bayangkan satu bejana besar, dipanasin dengan api, bejananya panas, minyaknya panas mendidih, lalu dilempar dari kita ke situ. Ini ujian yang luar biasa. Maka diperlihatkan 2 orang itu. Lalu Kaisar bilang, kalau kau tidak mau pindah Nasrani, saya akan bunuh kau seperti 2 temanmu itu. Kata Abdullah, silahkan lakukan. Digiringlah Abdullah menuju ke minyak itu. Pas dekat api, Abdullah nangis. Kata prajuritnya, dia nangis. Kita lapor dulu kepada Kaisar. Dilapor, wahai Kaisar, dia sudah nangis. Kata Kaisar, kembalikan ke saya. Mungkin sudah lunak hatinya. Begitu didatangkan, kata Kaisar, kenapa kau menangis? Dia bilang, saya menyesal karena saya cuma punya 1 nyawa. Saya berharap punya nyawa sejumlah helai rambut saya, semuanya dilempar ke minyak itu supaya semuanya mati di jalan Allah. Kaisar jadi putus asa, nggak tahu dia harus buat apa dengan orang ini. Mau dibunuh pun tidak ada masalah. Nangisnya hanya karena punya 1 nyawa. Gitu kan? Itu luar biasa. Maka akhirnya Kaisar bingung, bagaimana caranya? Dia sudah malu dengan semua orang yang ada di sekitarnya. Karena dia sudah coba bunuh, nggak berhasil. Dia coba takut-takuti, nggak berhasil. Maka akhirnya Kaisar mengatakan apa? Begini saja. Apa kau mau untuk mencium kepalaku? Mencium kepala ini penghormatan gitu. Cium kepala saya akan bebaskan kamu. Abdullah sempat berpikir dalam beberapa asar, dia katakan, saya mencium kepala musuh Allah ini, tapi kalau untuk saya bebas dan dia mau menerima syarat saya untuk bebaskan tawanan muslimin, saya akan terima. Lalu Abdullah mengatakan, bagaimana dengan tawanan muslimin, apa kau akan bebaskan juga? Kata Kaisar, iya, kalau kau cium kepala saya, kamu dan semua saya akan kasih. Maka akhirnya dia cium kepalanya Kaisar, lalu dibebaskan dia dengan tawanan muslimin, bahkan dikasih banyak sekali. Dalam beberapa riwayat dikasih sekian ratus kain baju kehormatan, dikasih sekian peti emas, banyak dia bawa pulang. Jadi seakan-akan dia ini membawa ganimah, harta rampasan perang dari perbuatan dan sikapnya tadi. Sampai sebagian ulama menanggapi mengatakan bukan mustahil, Kaisar itu sebenarnya mungkin masuk Islam dan seperti keadaannya ya Najasyi yang menyembunyikan keislamannya. Karena tidak masuk akal dia menyelamatkan Abdullah dan dia berikan segala pemberian ini. Itu berarti kemungkinan ada sesuatu di situ. Tapi kasusnya adalah Abdullah ini pulang ke Madinah menceritakan kepada Umar bin Khattab, lalu Umar mengatakan apa? Sangat pantas untuk semua muslim mencium kepalanya Abdullah dan saya akan memulainya karena dia telah menjaga kemuliaan agama ini. Ini contoh keimanan. Seseorang di antara kita di masa sekarang hanya takut meninggalkan pekerjaannya, masih ada pekerjaan yang lain. Subhanallah, tidak mau tinggalkan. Lalu mau bicara masalah keimanan. Seseorang tidak mau meninggalkan komunitasnya, ya, tidak mau memperbaiki rumah tangganya, tidak mau ini dan itu hanya karena masalah ya dunianya, dan dia dahulukan daripada keimanan. Bagaimana dia mau berharap bisa mendapatkan keberkahan yang sempurna? Nah, ini salah satu contoh saja.